Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Elsa Naditya Paramita dengan nomor induk mahasiswa 203121001 Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 1A akan menjelaskan mengenai tarekat yang ada di Indonesia. Lalu apa itu tarekat? Tarekat berasal dari bahasa Arab tarikoh yang berarti jalan, sistem, metode, dan mazhab atau aliran. Kemudian kalimat tersebut menjadi kalimat baku dalam bahasa Indonesia. Mulyadi Kartanegara mengartikan dalam konteks Timur Tengah, tarekat adalah jalan kecil atau jalan pintas menuju oase dan sulit dilalui karena terkadang sudah tertutupi pasir. Dari ungkapan ini, tersirat makna bahwa tarekat tidak banyak diketahui orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya, sehingga wajar apabila tarekat dipandang amaliyah yang ilegal legitimasinya. Dalam istilah tasawuf, tarekat merupakan suatu metode tertentu yang ditempuh seseorang secara kontinu untuk membersihkan jiwanya dengan mengikuti jalur dan tahapan-tahapan dalam upayanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tujuan dari tarekat. Tujuan tarekat adalah mempelajari kesalahan dan kekurangan pribadi, baik dalam melakukan amal ibadah atau dalam interaksi dengan masyarakat, dan belajar cara memperbaikinya, dengan cara membersihkan penyakit-penyakit hati, melalui bimbingan serta interaksi berkumpul dengan seorang guru yang telah mencapai kesempurnaan dan kompeten dalam metode pengobatan penyakit hati. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar." Selanjutnya ialah sejarah tarekat. Dalam catatan Amir al-Najjar, seorang cendekiawan Mesir, dijelaskan bahwa awal munculnya istilah tarekat adalah pada akhir abad kedua Hijriah, bersamaan dengan populernya gerakan tasawuf. Pada periode tersebut, istilah tarekat diartikan sebagai sebuah kumpulan etika, akhlak, dan akidah yang menjadi pedoman bagi kelompok para sufi dan suluknya. Sedangkan aktivitas primer dalam kelompok sufi tersebut adalah perkumpulan para murid sufi dengan guru mursyidnya dalam bimbingan untuk mencapai ilmu dan amal. Pada masa ini, banyak tarekat tumbuh dan berkembang di Irak dan Mesir. 3 abad kemudian, yaitu pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, tarekat diartikan sebagai sistem riyadhah kaum sufi yang berbeda antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Dalam dekade berikutnya, ulama sufi mutaakhir mengartikan tarekat sebagai istilah bagi perkumpulan individu atau organisasi kaum sufi yang digolongkan pada seorang syekh tertentu yang memenuhi persyaratan suluk dan pada umumnya berdomisili secara berkelompok di zawiyah, rubat, dan khonikah, atau berkumpul dalam jadwal rutin dalam beberapa event majelis ilmu dan zikir. Pada masa klasik, mayoritas sufi lebih menitik beratkan kepada aspek batin dan spiritualisme dari ajaran Islam yang direalisasikan sebagai amalan kehidupan sehari-hari. Namun, sebagian sufi ada yang tidak menekankan urgennya amalan tasawuf, seperti halnya sufistik yang bercorak filosofis yang dominan dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Pada masa itu, tasawuf telah berupa lembaga dalam suatu institusi atau organisasi tasawuf yang bernama tarekat. Teori ini mengisyaratkan adanya relasi yang erat antara tasawuf dan tarekat, yakni antara keduanya tampak sulit dibedakan dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, yaitu sejarah tarekat di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan tarekat di Indonesia berjalan seiring dengan perkembangannya di negara-negara Islam. Setiap putra Indonesia yang kembali dari menuntut ilmu di Mekah dapat dipastikan membawa ijazah dari syekhnya dan kemudian mengajarkannya di Indonesia. Menurut Syihab, murid yang mengajarkan tarekat setelah berguru di Mekah adalah Fansuri sebagai syekh tarekat Qadiriyah, Al-Raniri sebagai syekh tarekat Rifaiyah, Abdul Rauf Sinkal sebagai syekh tarekat Satariyah, dan Al-Palimbani
sebagai Syekh Tarekat Samaniyah. Bahkan yang disebut terakhir mengarang buku khusus yang menjelaskan kaidah dan syarat-syarat untuk menjadi pengikut Samaniyah. Tarekat-tarekat yang umumnya memperoleh simpati dan banyak pendukungnya di Indonesia adalah Tarekat Khalwatiyah, Syatariyah, Qadariyah, dan Alawiyah. Di samping itu, terdapat pula Tarekat Naqsabandiyah yang merupakan tarekat terbesar di Indonesia. Disusul dengan Syadzaliyah, Rifaiyah, Idrisiyah, Sanusiyah, Tijaniyah, serta Aidrusiyah. Petunjuk tentang penyebaran dan diterimanya tarekat-tarekat ini adalah bahwa kebanyakan ulama yang kembali dari Hijaz menganut tarekat tersebut dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu, bentuk tarekat di Indonesia, seperti halnya di negeri Muslim, tidak lain merupakan kesinambungan dari tasawuf Sunni Al-Ghazali. Selanjutnya, yaitu tarekat yang ada di Indonesia. Pertama, Tarekat Qadiriyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, seorang sufi yang sangat legendaris dengan sekian banyak sebutan kehormatan. Beliau lahir di wilayah Tiribistan pada tahun 1078 Masehi dan wafat pada 1168 di Baghdad. Tarekat ini mempunyai ajaran-ajaran yang berupa wirid-wirid dan dzikir-dzikir, sedangkan pada dzikirnya dinamakan dzikir nafi itsbat atau dzikir jahar yang dilakukan dengan bersuara la ilaha illallah. Hal ini dilakukan demikian sebab dzikir tidak hanya berarti mengingat Allah. Dzikir melibatkan aktivitas menyebut nama Allah berulang-ulang. Objek aktivitas mengingat Allah yang realitas terungkap dengan secara padat dalam kalimat pertama syahadat. Yang kedua yaitu Tarekat Naqsabandiyah. Tarekat ini didirikan oleh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari Naqsyabandi. Beliau lahir di Hinduan atau Airifan, Bukhara, tahun 1318 Masehi dan wafat tahun 1389 Masehi. Beliau adalah tokoh sufi besar yang terkenal dan memiliki banyak pengikut di berbagai pelosok dunia Islam. Tarekat Naqsabandiyah mempunyai ajaran pokok berupa dzikir-dzikir dan wirid-wirid, yang dzikirnya dinamakan Ismuzat atau dzikir siri yang dilakukan dengan tidak bersuara. Yang ketiga, yaitu Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tarekat ini didirikan oleh sufi dan syekh besar dari Masjidil Haram yang bernama Ahmad Khatib Ibnu Ghaffar Al-Sambasi Al-Jawi, seorang ulama besar dari Kalimantan. Dalam tarekat yang muncul di Indonesia pada pertengahan abad ke-19 ini, terdapat dua zikir, yaitu zikir nafi isbat atau jahar dan ismuzat atau siri, lebih dikenal dengan zikir Qadariyah wa Naqsabandiyah atau zikir lataif. Penggabungan dua zikir tersebut dimaksudkan agar para muridnya dapat mencapai derajat kesufian yang lebih tinggi dengan cara yang paling efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu Tarekat Syadzaliyah. Pendiri Tarekat Syadzaliyah adalah Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Abu Hasan al-Syadzali atau lebih dikenal dengan nama Abu Hasan al-Syadzali. Beliau lahir pada tahun 593 Hijriah di Tunisia, Afrika. Syadzaliyah adalah salah satu tarekat yang diakui kebenarannya, karena silsilah Abu Hasan al-Syadzali adalah bersambung sampai Rasulullah, yaitu dari cucunya. Tarekat Syadzaliyah lebih menekankan pada Riyadhul Qulub yang digunakan dalam tarekat ini. Beliau berpendapat bahwa tidak melarang kepada seorang salik yang memiliki harta berlimpah dengan segala kemewahannya, asalkan hatinya tidak bergantung pada harta yang dimilikinya. Yaitu Tarekat Samaniyah. Nama pendiri Tarekat Samaniyah adalah Muhammad bin Abdul Al-Karim Al-Qadiri Al-Hasani Al-Saman Al-Madani. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 1132 Hijriah atau 1719 Masehi dan meninggal di kota yang sama pada tahun 1189 Hijriah
atau 1776 Masehi. Beliau dimakamkan di Baqi' dekat kubur para istri Rasulullah SAW. Salah satu ajaran tarekat Samaniyah adalah tawassul. Dalam Manaqib Syekh Al-Saman, susunan Muhammad Zaini bin Abdul Al-Khani Al-Banjari, pada bagian akhir dicatatkan kitab Al-Tawassulat Al-Samaniyah Al-Musammad, Jailah Al-Qurab wa Munilah Al-Arab. Munculnya ajaran tawassul kepada Syekh Al-Saman dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa Al-Saman adalah seorang wali Allah. Yang keenam, ada tarekat Idrisiyah. Tarekat ini berkembang di Indonesia sejak tahun 1930. Yang pertama mengenalkannya yaitu Syekh Akbar Abdul Fattah. Sebelumnya, tarekat ini bernama Sanusiyah, kemudian diganti oleh Syekh Akbar Abdul Fattah menjadi tarekat Idrisiyah, kesamaan nama dengan gerakan perlawanan terhadap penjajahan bangsa Barat atau Prancis di Aljazair. Yang terakhir, yaitu tarekat Tijaniyah. Tarekat ini didirikan oleh Sayyid Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar bin Ahmad Syarif At-Tijani. Tarekat ini menganut prinsip tasamuh dan toleransi. Ajaran tarekat ini amat sederhana, di antaranya berupa wirid yang ringan dan ajaran yang mudah dipraktekkan oleh pengikutnya. Menurut keterangan Fazlur Rahman, tarekat ini menyederhanakan sebagian besar upacara keagamaan dan memberi penekanan yang lebih besar terhadap niat dan semua perbuatan yang baik. Sekian dari saya, apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.